memperbanyak pahala dengan sebab langkah kakinya. Ya. Wa yatasaddaqu bihima, dan disunahkan juga untuk bersedekah pada pelaksanaan kedua salat hari raya tersebut. Wa yashhada lahu tariqani, untuk menjadi saksi itu jalanan yang kita pakai untuk kita pinjam, kemudian uang yang kita keluarkan ketika kita sedekah, gitu ya. Nah, pemahaman ini ketika saya baca benar apa enggak, kita tanya lagi sama guru, karena kita punya sanad guru. Nah, emang benar udah begitu. Nah, kalau dibilang ntar kesiangan, jalannya aja, jangan siang-siang, gitu aja jawabnya. Ya, begitu. Kalau mau kamu terlambat, ya pagi ya. Jadi begitu ya, nggak ada masalah kemarin. Nah, sekarang kita masuk wal kusupani. Kusupani itu adalah sholat sunnah gerhana. Dasarnya atau dalilnya la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sembahlah Allah Ta'ala yang menciptakan keduanya jika kamu ingin menyembahnya. Itu dasarnya. Ya. Lalu ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Dalam bahasa Arab, kalau gerhana matahari menggunakan huruf kha, sedangkan gerhana bulan menggunakan gerhana matahari menggunakan huruf kaf, kusuf untuk gerhana matahari. Wal kusufu lisyamsi. Ini kan kusuf-kusuf juga nih, kusupani gitu kan ya. Wal kusupani, sholat sunnah dua gerhana. Nah, diberikan lagi absohnya. Kalau untuk gerhana matahari itu menggunakan kaf, sedangkan kalau gerhana bulan menggunakan huruf kha, khusyuk. Kalau matahari kusuf, kusufu lisyamsi, gerhana matahari. Kemudian kalau gerhana bulan dengan kha, al khusuf lil qamari. Dalilnya dahulu ini terjadi pada masa anak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama yang bernama Ibrahim, kan meninggal tuh, ya, meninggal bertepatan dengan sejarahnya nih, bertepatan dengan terjadinya gerhana. Nah, pada saat itu para sahabat menyatakan bahwasanya anak Rasul meninggal menyebabkan terjadinya gerhana. Terjadi gerhana dengan sebab meninggalnya putra Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim. Nah, pada saat itu ketika Rasulullah SAW mendengar hal tentang pembicaraan para sahabat, Rasul katakan tidak ada penyebab kematian seseorang ataupun lahirnya seseorang menyebabkan terjadinya gerhana. Ya, lalu diperintahkanlah untuk sholat. Hukmuha, sedangkan hukumnya ini pelaksanaan sholat kusuf dan khusyuk, sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat dianjurkan, walau limun faridin, sekalipun sendirian di rumah. Ya, kita nggak mampu untuk pergi ke tempat pelaksanaan di masjid ataupun di lapangan, kita kerjain aja sendiri di rumah, ya, untuk mengambil sunnah muakkad tersebut. Wa yukrahu tarkuha, bahkan makruh meninggalkannya, Wa tusannu jama'atan fil masjidi indoko, disunahkan pelaksanaan sholat kusuf
ataupun khusyuk itu di masjid sekalipun tempatnya sempit nih kayak begini kan gini sempit ya, jangan lagi tuh kita dengar musola nggak layak dipakai buat sholat subuh berjamaah. Nggak ada pikirannya dalam orang nggak ada pikirannya kali ya, bukan bersyukur syiar Islam masih ada di tempat gang ya, biarin aja orang sebelah inilah ya. Kalau tunggu ngikut dia nya, kaget juga dia sama. Tempatnya kecil, hatinya luas gitu ya. Hikmahnya apa sih? Hikmahnya kalau kita melaksanakan sholat khusyuk, tanbihun ubadi syamsi wal qamari, sebagai tanbih peringatan bagi penyembah matahari dan penyembah bulan, ala annahuma musakharani mudallalani, atas keduanya itu bahwasanya sebagai ejekan dan kerendahan. Walau karena ilahan ini, kalau itu keduanya sebagai Tuhan, la dafa naqsa, otomatis satu sama lain menolak tentang kekurangannya dia. Aku nggak mau kalau cahaya mau hilang, aku Tuhan. Yang satu lagi aku juga gak mau cahaya mau hilang, aku Tuhan. Itu sebagai kerendahan yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada para penyembah matahari dan penyembah bulan. Jepang penyembah matahari ya. An-nafsihima, dari salah satu keduanya, walam yumha nuruhuma, jadi karena lenyapnya cahaya dari salah satu keduanya. Pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya itu yadkhulu fihima, ketika masuk gerhana, biibtida'i tabayyur, dengan mulai berubahnya itu cahaya. Kaifiyah sholat duha, caranya sekarang kita ini kan nggak ada ya. Kalau kita baca begitu aja ya, ini kita nggak tahu pelaksanaannya. Kita ambil dari referensi biar sedikit-sedikit nggak apa-apa ya. Kaifiyah tu sholatiha, cara sholatnya lahat adalah kaifiyatin, ada 3 cara. Yang pertama adanya di sini antusalla rakaataini kasunnati subhi min ghairi takbir. Pelaksanaannya 2 rakaat seperti sunnah sholat subuh, qobliyah subuh. Bacaannya berarti kul ya sama kulhu, atau 2 alam, alam nasroh dan alam taroh. 2 alam, alam 2 alam katanya gitu. 2 alam, alam taroh, alam nasroh dan alam taroh. Ya, caranya ya begitu. Seperti kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, enggak ada yang pertama nih, ya enggak ada diri 2 kali. Nah yang kedua, cara yang kedua, antusalla rakaataini min ghairi tatwilin bi ziyadati ruku'in wa qiyamin fi kulli raka'atin. Sholat 2 rakaat tanpa dipanjangkan dan menambah ruku dan berdirinya pada tiap rakaat. Yang kemarin kita sudah laksanain, kan selesai nih. Alhamdulillah selesai. Surah yang kita baca selesai, kita ruku selesai, kemudian diri lagi sampai Allahu liman hamidah, baca lagi Fatihah lagi. Ini cara yang kedua. Lalu kita baca ini dulu nih, selesai ini dulu, baru nanti kita perasaan. Fayakunu fi raqatin qiyamani qira'atani. Nah, maka jadilah pada setiap rakaat itu 2 kali berdiri dan 2 kali bacaan, wa ruku'ani, dan 2 kali ruku'. Wa tajibu qira'atul Fatihati fi kulli yamin, wajib baca Fatihah
pada setiap berdiri. Jadi kalau kita berdiri kita praktekkan. Alhamdulillah sudah selesai. Ayat yang kita baca, surah yang kita baca juga selesai. Kemudian ruku, Allahu Akbar. Ruku sudah selesai. Sami Allahu liman hamidah. Kita baca Fatihah lagi. Kemudian surat lagi. Itu cara yang kedua, ya. Jangan lupa setelah itu tetap dilaksanakan sujud, duduk dan antara dua sujud, kemudian sujud lagi, diri lagi, ya. Bisa nggak tuh? Bisa ya? Tergambar kan? Apa yang coba? Coba jadi peragaan. Ini cara yang pertama dulu. Ini nggak ada di sini aja. Di sini sama-sama dong. Ini cara yang pertama biasa. Ya, seperti kita salat sunat subuh ya. Fatihah selesai, kulnya selesai, ruku, bangun, sujud, duduk antara sujud lagi, diri. Nah, ini cara yang pertama seperti kita biasa melaksanakan sholat sunnah. Nah, cara yang kedua, ya, niat dulu udah ya, niat katakan sudah ya, udah oke. Fatihah udah, suratnya sudah, inti ruku, kemudian iktidal tangan. Nah, ini lagi baca lagi Fatihah, baca lagi surat, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud lagi, diri lagi, Fatihah lagi selesai, surat selesai, ruku lagi, Fatihah lagi, surah lagi, ruku lagi, iktidal, sujud lagi. Itu cara kedua, ya. Kalau 4 kali Fatihah, 4 surah, 4 Fatihah. Iya, beda-beda. Nah, ini cara ini. Nah, yang ketiga, cara yang ketiga, ya amal. Ini yang paling sempurna. Antusalla rakaataini kal kaifiyati tsaniyah. Engkau salat 2 rakaat seperti cara yang kedua tadi. Walakin akan tetapi ma'at takwili fil qiyamati bil qiraati wa takwili fil ruku'ati. Akan tetapi disertakan panjang dalam dirinya dengan bacaan yang panjang pada rukuknya juga dan sujudnya juga dengan tasbih miqdar. Nah, ini dia miqdarut takwili fil qiyam. Batasan panjangnya tuh surah yang kita baca di saat kita berdiri setelah baca surat Fatihah. Al-qiyamul awal min rakaatil ula, diri yang pertama, rakaat yang pertama, berdiri yang pertama dari rakaat yang ke-1 suratul Baqarah. Yang dibaca suratnya surat Al-Baqarah. Al-Qadruha, atau seukuran dengan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah berapa ayat? 100 lebih. 200. Hah? 285 ayatnya. Nah, sebatas itu tuh. Tahu apa tuh? Lama. Itu akmal paling sempurna. Al-qiyamu tsani, diri yang kedua, minar rakaatil ula, dari rakaat yang pertama. Masih rakaat pertama nih. Kan tadi yang pertama gitu kan ya. Suratul Al-Imran, dibaca tuh surat Al-Imran. Lebih pendek lagi dari Al-Baqarah. Al-Qadruha, atau seukuran dengan surat Al-Imran. Namanya paling akmal. Ya, namanya paling sempurna. Al-qiyamul awwalu fi raka'ati tsaniyah,
Berdiri yang pertama pada rakaat yang kedua suratun Nisa, dibacanya surat An-Nisa au kedua atau seukuran dengan surat An-Nisa. Al-qiyamu tsani minar rakaati tsaniyah, berdiri yang kedua dari rakaat yang kedua suratul Maidah. Ini sih orang hafiz semua gitu. Ya orang-orang yang habis, tapi ya itulah kalau mau mencari kesempurnaan, kita kan kepengen yang enak tuh ya memang kita ngikut aja deh makmum, jadi nggak ada beban gitu. Ya memang ilmu mahal ya, ilmu mahal kita jadi makmum enak, nggak tinggal ikut doang dengerin, lagi kalau suaranya enak. Ya. Miqdarul tatwil fi rakaati wa mithlu fi sujud sajdati, ukuran panjang pada rakaat dan seumpama dalam sujud. Kasih lagi nih kita ya. Rakaat yang pertama, rukuk yang pertama, ini rukuknya nih. Tadi berdirinya kan tuh Fatihah sama surat. Nah sekarang rukuknya nih, ukuran panjang itu rukuk dari rakaat pertama. Biqadri mi'ati ayatin min suratil Baqarah, ukurannya sebatas 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Kita baca tasbih subhanallah sebatas 100 ayat. Lagi-lagi ini mau mencari akmal, kesempurnaan. Sedangkan rukuk yang kedua pada rakaat yang pertama ukurannya sama nina ayatan minha, 80 ayat ukurannya. Berarti kita lagi baca surat itu pakai waktu ya, jadi kelihatan 10 menit, 15 menit. Tapi lagi-lagi ini ya kesempurnaan dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Rukuk yang pertama dari rakaat yang kedua ukurannya tasbihnya itu dibaca 70 ayat. Ukuran 70 ayat kita baca berapa menit? Itulah tasbih yang kita baca. Rukuk yang kedua dari rakaat yang ketiga ukurannya 50 ayat. Ya, 50 ayat. Jadi prakteknya gitu nanti kalau kita di musola nggak datang, di masjid nggak datang, di rumah kita mau kerjain, bagus, sunnah, ya. Ketimbang kita nggak mengerjakan kena hukum makruh. Di sini tadi wajib krohu tarkuha, dimakruhkan meninggalkannya. Harus kita kerjain meskipun sendirian. Ya, bacaannya apa yang kita mampu ya tadi, seperti pelaksanaan sholat subuh yang paling kita udah 3P, kalau minggu itu udah 3P pelaksanaan sholat subuh kita seperti sholat gerhana, seperti kita melaksanakan sholat subuh, enggak dirinya enggak pakai 2 kali, rukuknya enggak pakai 2 kali gitu. Kita kepengen ini biar terbiasa dikerjain. Ya, yang jarang-jarang kita pengen kerjain yang berdirinya 2 kali, rukuknya 2 kali, bacaan suratnya seperti pelaksanaan sholat sunnah subuh, kuliah atau wudhu, alam nasroh atau alam ta'ala. Kita punya kapasitas tinggi lagi, silahkan baca. Yang terpenting kalau kita lihat tuntunan di sini, di rakaat pertama bacaannya harus agak panjang dari rakaat yang sebelumnya atau berdiri yang sebelumnya, kan gitu ya. Kalau surat Al-Baqarah kita ada hampir 200-an, kita tahu ayatnya. Kemudian berdiri yang kedua surat Al-Imran. Ya. Nah, sekarang kita tinggal mau cari yang mana, ya udah kita cari aja. Kul ya, kul.
Ya, di berdiri pertama kul ya, terus berdiri yang kedua kulhu. Ntar rakaat kedua berdiri pertama kul ya, berdiri yang keduanya kulhu. Yusannul ghusl laha la iltazayyan, disunahkan mandi tapi tidak disunahkan untuk berhias. Kalau Jumat kan kita berhias tuh, memakai wangi-wanginya, memakai baju yang cakep. Jadi kalau pelaksanaan sholat khusyuk katanya disunahkan mandi tapi tidak berhias. Yusannul jahru fil khusufil qamar, disunahkan bersuara keras sewaktu pelaksanaan sholat gerhana bulan. Wal israr fil khusufi syamsi, sedangkan gerhana matahari disunahkan secara sirri, ya, tidak keras. Yusannu an yaktubal imamu khutbataini, imam disunahkan untuk yang membaca khutbah, jangan si makmum. Yang imam dia, yang khutbah berarti ya. Kadang kalau Jumat nggak satu paket, padahal sunnahnya itu satu paket. Yang khutbah siapa? Si fulan. Yang imam ya si fulan juga. Ustadz si A jadi khutbah satu paket dengan imamnya. Ustadz si A juga, jangan si Ustadz B, karena itu udah satu paket, ya. Terus apa lagi syarat? Nah, syarat kita udah tahu itu seperti halnya. Sekarang gini katanya, idza tama'at sholawatu, apabila nih terjadi perkumpulan sholat-sholat. Seperti apa? Ada sholat fardu, ada sholat jenazah, ada sholat id, ada sholat kusuk, berbarengan kejadiannya itu. Ya, andai kata fa'in lokal waktu berdama fardu. Kalau waktunya sempit, dahulukan mana? Dahulukan sholat fardu. Terjadi gerhana di saat pelaksanaan zuhur atau jam 12. Terus kemudian ada juga jenazah, ya. Lalu di mana nih? Dilihat katanya di sini, dilihat dulu kondisi. Kalau memang waktunya sempit, laksanakan dulu sholat fardu, cuma jenazah, kemudian sholat jenazah, ya. Cuma kusuk, kemudian pelaksanaan sholat gerhana. Kalau waktunya sempit. Wa ini tasal waktu, kalau waktunya luas, quddimatil janazah, dahulukan pelaksanaan sholat jenazah. Kalau waktunya luas, jenazah udah datang sebelum zuhur, seumpama ya jam berapa? Setengah 12. Laksanakan aja dulu untuk sholat jenazah. Kemudian habis sholat jenazah, sumal kusuk, kemudian pelaksanaan sholat gerhana, sumal fardu, baru sholat fardu. Kalau kejadiannya ya waktunya itu luas, ya. Jadi yang begitu ketemu aja ya ulama-ulama ya permasalahan kalau gimana nih kalau misalnya kejadian berbarengan. Tapi yang harus didahului cari ketemu ulama-ulama, ditaruh di buku kitab. Ya, itu tentang pelaksanaan sholat kusuk dua gerhana. Lalu kemudian wal witru sunanun muakkadatun, dan sholat sunnah witir yang dianjurkan. Sunnah muakkadatun, sunnah yang dianjurkan. Witir paling banyak 11, paling tidak sedikitnya itu 1. Kalau belum 3 Pak menjelang tidur disunahkan banget tuh kita sholat witir. Kalau kita nggak mampu di rumah, laksanakan setelah sholat isya, meskipun 1 rakaat. Itu anjurannya.
Ini kita di sholat ba'diyah nih, pulang kayaknya nggak bakalan deh gue sholat witir, nggak bakalan sholat aja udah 1 rakaat sini, ya sedikitnya 1 rakaat, sekurang-kurangnya pertengahan dari itu 3 rakaat, 2 dulu baru 1. Oh itu pengen banyak 11, jarang kali ya gitu ya. Jarang kali, Pak Usum kali yang bertanya. Pak Usum itu rajin Usum ini. Paling nggak udah 1 rakaat itu. Sebelum, kalau di rumah emang udah ketahuan pasti dia udah, kita nggak bakal sholat tsunami itu, udah di sini aja. Habis bayang bisa, dia bayang aja lagi 1 rakaat. Kulhu, kulazul malam, kulazul berpinas. Ya, lagi di bulan Rajab ini, bulan Rajab, bulan yang mustajab, diterimanya doa. Habis kita baca Al-Qur'an warahmatullahi wabarakatuh, itu Allah paling senang kepada hambanya yang mengakui kesalahan akan dosanya, dan Allah paling benci kepada orang yang tidak mengakui kesalahan. Itu diantaranya tuh si iblis, udah tahuan salah, kesombongan, masih juga nggak mau mengakui kesalahannya. Akhirnya kan dikutuk, dilaknat. Ya. Tapi kalau ada orang yang mengakui kesalahannya dan dia kembali pada itu, yang paling Allah Ta'ala senang ketimbang orang yang ahli ibadah tapi dia dengan mempunyai sifat riya, murni. Itu paling dibenci Allah Ta'ala. Pakaiannya si rapi tapi hatinya gak rapi. Ada orang yang kelakuannya gak rapi tapi hatinya kepengen bener. Ini yang paling dicintai Allah. Ya. Wakada begitu juga rawatibus sholati, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib terbagi lagi tuh, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad diantaranya ba'diyah maghrib, kemudian ba'diyah isya. Itu ba'diyah maghrib nggak muakkad, ghairu muakkad. Zuhur 2 rakaatnya muakkad, kalau dikerjakan 4 rakaat, 2 rakaatnya itu ghairu muakkad. Ba'da zuhur 2 rakaatnya muakkad, kalau dikerjakan 4 rakaat ghairu muakkad. Asar qobliyahnya muakkad, ba'diyahnya enggak ada, haram. Ya. Jadi kita mesti tahu juga yang muakkad sama ghairu muakkad. Muakkad apa sih? Yang sangat dianjurkan dalam melaksanakan sholat sunnah, itu namanya muakkad. Apa yang paling kita mesti pegang? Biasanya maghrib kita pegang dulu. Yang ba'diyah muakkad adalah setelah sholat sunnah, setelah sholat maghrib, atau yang kita kenal dengan ba'diyah maghrib, itu muakkad. Sangat dianjurkan untuk dikerjakan, jangan sampai ditinggalkan. Nah, kalau isya itu ghairu muakkad, qobliyahnya, ya, ghairu muakkad tuh. Kalau habis ini kita habis ngaji gitu, nggak dianjurkan tuh untuk sholat qobliyah isya. Sebab di situ adalah ghairu. Ba'diyahnya itu, ba'diyah isya itu muakkad, kita kerjain. Zuhur qobliyahnya muakkad, ba'diyahnya muakkad 2 rakaat. Kalau dia mengerjakan 4 rakaat, 2 rakaatnya dihitung ghairu muakkad. Ya. Qobliyah zuhur muakkad 2 rakaat. Kalau kita ngerjain 4 rakaat, dapat ghairu muakkad, dapat muakkad kesunahan. Terus zuhur gitu juga, ya, itu sangat dianjurkan karena tuh rawatib itu sholat sunnah yang menambal kekurangan dalam sholat fardu. Rumah udah cakep, ada yang bolong, kita ambil jadi cakep lagi.
Ini kan udah ada mau ngelopak nih. Oh, udah cakep nih. Ada mau ngelopak nih. Tempat aja ada. Iya, udah mau ngelopak. Ditambal, dicakepin lagi, cakep lagi. Itu fungsi dari salat sunnah rawatib. Karena kita emang ketahuan. Paling enggak tuh biasanya kita menghadirkan diri dalam tahiyat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka wa ala ibadillahi sholihin. Dan kalimat asyhadu alla itu ternyata kalimat dari para malaikat. Jadi waktu Rasul mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa taala, tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatun assalamu alayka, dan dijawab ya, dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi jawab lagi, assalamu alayna wa ala ibadillah. Rasul ketika diucapkan salam kepada Allah taala, Rasul nggak mau jawab sendiri, tapi diajak tuh umatnya yang soleh-soleh ya untuk berserta di saat itu. Nah, di saat ada dialog itu antara Allah dengan Rasul, para malaikat menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Nah, itulah rangkaian bacaan dalam sholat yang kita laksanakan. Jadi ada dialog antara Allah dengan Rasul. Setelah itu ada penyaksian malaikat, katakanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, itu kan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat tanha fahsya itu pembenaran hati. Ya, munkar itu perbuatan. Jadi hatinya dirapiin itu dalam sholat. Makanya diperintahkan terus sebandel-bandelnya yang pakai tinggalin sholat ya. Karena tuh nanti sholatnya itu yang akan membentuk untuk menjadi kerapian dalam kehidupan. Bejat, biarin bejat, tapi lurus di sholat, jangan pakai tinggalin sholat. Karena nanti Allah Ta'ala akan yang membentuk karakter tersebut dari sebab adanya koneksi hubungan. Kan sholat itu silah, hubungannya dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang buat ketentuan ya Allah Ta'ala, karena adanya sinyalnya terus nyambung, terbentuk, dengan sendirinya Allah Ta'ala akan berikan pembentukan karakter tersebut. Faksa iwal munkar itu kan perbuatan dia ya, faksanya itu pembentukan hatinya dia. Kalau dia rapi artinya otomatis munkar juga rapi ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya ini belum. Lalu apa lagi? Wadduha. Nah, kemudian salat sunat duha, wat tarawih. Duha juga kita mesti tahu. Imam Ghazali mengatakan duha itu paling banyaknya 12 rakaat. Tapi umumnya kita ini paling banyaknya 8 rakaat. Kalau Imam Ghazali punya pendapat 12 rakaat. Kalau enggak juga 2 rakaat. Dua, jangan sampai 12 kagak, turun lagi tuh 8 kagak, turun lagi 6, turun lagi 4, turun lagi 2 juga enggak, yang susah dari sini. Ya 2 juga enggak, rezekinya jadi susah. Allahumma in kana fi rizqi, Allahumma in kana fis sama, rizqi fis sama fa'anzilhu wa in kana fil ard fa'akhir. Kalau rezeki saya ada di langit, turunin. Kalau rezeki saya ada di bawah bumi, keluarin. Kalau ada di laut, kalau ada di laut, keluarin. Terus kemudian kalau sedikit, banyakin. Kalau haram, halalin. Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzil wa in kana bil ardh fa'akhrij wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana qalilan faqahhirhu wa in kana haraman fatahhirhu. Oh, wa in kana wa'idan faqaribhu. Kalau dia dekat biar masuk.
Masih nggak mau juga Bang Benny, ya udah Bang Benny. Aduh, tarawih ya, tarawih juga. Roha, asalnya itu tarawih sholat yang eh, ada istirahatnya itu tarawih dari kata roha. Ya, kan 4 rakaat kita ada selingan, itu asalnya begitu. Tarawih itu ada sholat yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, terus kemudian ada jeda istirahat. Ya, ada istirahatnya, ada nggak istirahat? Pas berapa rakaat sih? 8 rakaat tuh kita istirahat dulu, ya. Coba deh, diaturnya begitu supaya enggak habis buka muntah orang. Sunanul laha itu sunnah-sunnah yang tadi yang kita sudah baca sama-sama. Fadlun wa thawabun azimun. Itu kesunahan sholat tersebut adalah yang paling utama, yang paling banyak pahalanya. Wa amma saumu, adapun puasa, wa huwa itu min arkanil Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga. Ingat juga nih kalau kita lagi mau sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh, itu untuk penarik rezeki. Kalau emang waktunya agak luas, kita kerjain di rumah, atau kita bisa kerjain sebelum berkumandang sholat subuh 15 menit atau 10 menit sebelum berkumandang subuh. Itu ada namanya sholat fajar, dan bacaannya ya kita diajarin untuk menarik rezeki. Ya Allah, berikan aku ini kemudahan dalam segala urusan dengan sebab aku sholat sunnah fajar. Itu diperintahkan, kita dapat amalan ayat kursi 3 kali, ayat kursi 3 kali di rakaat pertama, kemudian dilanjutkan dengan qul ya ayyuhal kafirun dan al-ikhlas 11 kali. Dan itu mujarab, kita udah uji coba, alhamdulillah apa yang menjadi keinginan sedikit demi sedikit Allah Ta'ala terima. Dan ini dapat ijazah dari guru, ya, kita ngaji. Nah, ada kenikmatan dalam kehidupan, jangan sampai kita kesusahan, dikasih bekal, dan kita juga berbagi supaya kita ini nggak terlalu sulit dalam kehidupan. Jadi rakaat pertama ayat kursi 3 kali, Al-Kafirun sekali, Al-Ikhlas 11 kali. Antar setelah itu rakaat keduanya sama tuh, ya, ayat kursi 3 kali, Al-Kafirun sekali, Al-Ikhlas 11 kali. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita menyampaikan pada malam hari ini Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat. Kalau besok kita ibadah wa amal sholat wa fatiha.